Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berkenaan dengan teori berpikir menurut bahasan dalam. Sedangkan berpikir itu adalah sebuah aktivitas mental yang melibatkan otak, perasaan, serta kehendak diri yang secara sadar. Kemudian prosesnya melalui keaktifan mengarahkan fokus diri pada objek bahasan, gagasan atau wawasan yang ingin kita utarakan. Kemunculannya bisa jadi datangnya dari sebuah keraguan, dari sebuah kekaguman atau keheranan, pertanyaan, dan utamanya adalah masalah yang tidak tahu. Kemudian kenapa berpikir itu membutuhkan proses, dan kenapa juga berpikir itu satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda. Yang pertama, hal ini disebabkan oleh objek berpikir seseorang itu bersifat kompleks dan perlunya ada analisa pendalaman dari berbagai sudut. Yang kedua, gaya berpikir seseorang itu tentunya dipengaruhi oleh faktor bawaan sejak lahir, kemudian kecerdasan masing-masing, dan juga tentunya pendidikan formal maupun informal yang telah ditempuh oleh individu satu dengan yang lain. Lalu bagaimana tentang pendapat para ahli mengenai berpikir? Saya akan sampaikan bahwa yang pertama, berpikir menurut ilmu psikologi asosiasi bahwa berpikir itu adalah kelangsungan tanggapan personal yang bersifat pasif dan tidak direncana. Kemudian yang kedua, pandangan Plato bahwa berpikir itu adalah berbicara dalam hati, mengasosiasikan perasaan secara sadar dan kemudian dijawantahkan melalui bahasa yang telah disimpulkan. Kemudian yang ketiga adalah menurut Woodward dan Marx bahwa berpikir itu adalah aktivitas ide sesional, bukan berupa sensorik atau motorik dalam aktivitasnya, dan ini bersifat original, tidak bisa disetting dari awal. Adapun teori perkembangan anak menurut Piaget terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, usia 0-2 tahun itu masih menggunakan sensorik motorik. Kemudian yang kedua, usia 2-3 tahun sudah menggunakan praoperasional. Kemudian usia 7-11 tahun bersifat operasional konkret. Selanjutnya usia yang 11-12 bersifat operasional formal. Nah, ada penjelasan yang pertama bahwa sensorik motorik, bahwa anak usia 0-2 tahun baru hanya merespon bentuk visual yang dia lihat, dan untuk mematangkan hal ini biasanya orang tua memberikan sebuah permainan yang mencocokkan gambar satu dengan yang lainnya yang serupa, atau memberikan permainan puzzle bergambar. Kemudian yang kedua, usia 2-3 tahun bersifat pra-operasional. Nah, ini kelanjutan dari sebelumnya, bahwa seorang anak sudah mulai merespon bentuk yang lain yang dia lihat dari lingkungannya. Artinya dia sudah bisa merespon gerakan satu dengan yang lainnya dari apa yang dia lihat. Kemudian yang ketiga, usia 7-11 tahun bersifat operasional konkret. Nah, secara tahapan ini bahwa anak sudah mampu mengasosiasikan antara gambar, gerakan,
dan menyamakannya dengan gerakan dirinya. Artinya dia sudah bisa meniru sebuah gerakan, melihat audiovisual gerakan dan diterapkan kepada dirinya sendiri. Kemudian usia 11 sampai dewasa bersifat operasional formal. Ini kelanjutan dari tahap berikutnya, bahwa seorang anak sudah mampu secara sempurna menirukan apa yang telah dicontoh dari lingkungannya, baik lingkungan orang tua atau lingkungan belajarnya. Kemudian sudah mampu memahami aspek-aspek norma baik dan buruk yang dia terima, yang dia pelajari dari lingkungan orang tua ataupun lingkungan sekolah. Jadi catatannya bahwa perkembangan anak itu pada dasarnya dibangun oleh pemahaman yang bertahap dari dirinya sendiri lewat interaksinya secara aktif dari lingkungan, baik lingkungan orang tua ataupun